Bab 98. Setelah pemakaman Renata, Sasi tampak murung. Beberapa kali Elkan melihat istrinya melamun, dan tidak fokus saat mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan Celo ikut terkena dampaknya. Anak yang masih balita itu, hanya bisa menerima apa yang orang tuanya berikan. Elkan menyadari kesedihan yang dialami Sasi. Pria itu memilih untuk menyuruh asisten rumahnya, membantu mengerjakan pekerjaan rumah yang biasa dilakukan Sasi, terutama untuk menjaga Celo. Di kamar Sasi menyiapkan perlengkapan suaminya untuk bekerja. Dengan wajah pucat, dan kantung mata yang terlihat, Elkan menyuruh Sasi untuk beristirahat. Sayang, jangan melakukan pekerjaan berat ya. Aku sudah menyuruh asisten rumah untuk membantumu. Celo juga akan dijaga olehnya. Jadi, kamu bisa istirahat dengan baik di kamar. Ingat, jangan terlalu capek. Tidak apa-apa, Mas. Aku masih bisa kok. Sasi berusaha melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tidak ingin kesedihan terus menggelayuti perasaannya. Aku tidak mau kamu kecapean. Sudah nurut saja sama aku. Ya sudah, sekarang kita makan pagi. Terus kamu kerja, nanti terlambat. Jangan terlalu memikirkan dia yang sudah tenang di sana. Ingat, ini bukan salahmu. Jangan buat kondisimu sendiri menurun. Ada anak kita yang juga perlu kamu jaga. Elkan kembali berusaha menguatkan. Meskipun Elkan sangat mengerti, kehilangan orang yang dicintai hal berat yang sulit untuk dilalui. Iya, Mas. Maafkan aku ya. Keduanya berpelukan, saling melepaskan rasa rindu yang tertahan. Karena Sasi akhir-akhir ini berada di rumah sakit, satu kecupan di kening membuat perasaan Sasi jauh lebih tenang. Akhirnya mereka menuju ruang makan untuk melanjutkan kegiatan pagi ini. Di sana, Celo juga tengah menikmati makanannya dengan seorang asisten rumah tangga. Balita itu tersenyum ke arah orang tuanya. Meski Celo bukanlah anak kandungnya, Elkan tidak membedakan Elkan dengan anak yang dikandung Sasi saat ini. Pria itu menerima Sasi dengan segala kekurangannya. Karena itu kehidupan rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja. Mereka duduk bersama di kursi meja makan, menikmati hidangan yang telah dimasak asisten rumahnya. Setelah selesai, Elkan berpamitan untuk pergi bekerja. Aku pergi dulu. Baik-baik di rumah. Nanti sore kita ke rumah ibu ya. Ada acara untuk kirim doa, ujar Elkan sebelum pergi. Iya, nanti aku jemput kamu setelah pekerjaan selesai. Mobil yang dikendarai Elkan tak lagi terlihat. Kini Sasi kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan pekerjaan rumah lainnya. Celo terlihat menunjuk pada mainannya yang ada di atas lemari. Sasi dengan sedikit menjinjit meraih mainan itu. Ini sayang. Kamu mau mainan di mana? Di sini. Anak itu duduk di ruang keluarga, tempat biasa Sasi dan Elkan bersantai. Sasi mencoba duduk dan menemani anaknya di sana. Namun, pikirannya tiba-tiba saja teringat dengan Renata. Pada saat-saat terakhirnya, Renata bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal padanya. Sasi juga terlihat bersalah, karena tak ada di sampingnya saat terakhir. Air mata kembali mengalir, dan Celo melihatnya. Anak itu beranjak meraih tisu yang ada di meja, lalu memberikannya pada sang ibu. Terima kasih sayang. Mata mama hanya kelilipan, ujar Sasi bicara pada balita itu. Celo memberikan mainan ke arah Sasi, lalu menyentuh pipi Sasi seolah ikut merasakan kesedihan yang dirasakan sang ibu. Celo menyuruh Sasi merendahkan tubuhnya, lalu dengan posisi bibir tepat di depan mata sang ibu, anak itu meniup perlahan. Terima kasih. Mata mama hanya kelilipan, ucap Sasi pada Celo. Sasi cukup terharu dengan tindakan anaknya. Dia tidak menyangka bahwa Celo bisa memberikan perhatian seperti itu. Tidak ingin terlihat sedih di depan anaknya, Sasi memilih untuk mengalihkan perhatiannya dengan mengajak bermain Celo. Sasi berusaha untuk tetap tersenyum di depan anaknya, meski hatinya masih terasa sakit dan hancur setelah kematian Renata. Banyak yang ingin dia sampaikan sebelum Renata tiada,
Tetapi hal itu kini menjadi sia-sia. Sasi dan ibunya tidak pernah menyangka bahwa Renata akan pergi secepat ini. Penyakit itu menyebar lebih cepat dari perkiraan, hingga membuat kesadaran Renata menurun secara drastis. Meski Renata dan Sasi memiliki masa lalu yang buruk, tetap saja Sasi tidak bisa membenci kakaknya itu. Kehancuran rumah tangga Sasi sebelumnya membuatnya belajar untuk lebih berhati-hati dalam menjalin suatu hubungan. Beruntung kini dia memiliki Elkan sebagai suami yang selalu siaga dan menyayanginya. Sasi terlihat melamun beberapa saat, hingga Celo menyadarkannya dengan menepuk perlahan tangan ibunya, mengambil botol susunya dan memberikannya pada Sasi, memberitahu jika ia haus. Oke, kamu mau ikut buat susu? Mama akan membuatkan susu khusus untuk kamu sayang. Mereka berjalan bersama. Sasi menggandeng tangan Celo sampai di dapur. Wanita itu meraih kaleng susu, lalu membuatkan segelas susu hangat untuk anaknya. Ini dia, susu hangat untuk Celo. Sasi melihat wajah Celo yang bersemangat saat meminum susu buatannya. Celo membuat Sasi sadar, dia adalah malaikat kecil yang membuatnya bersemangat untuk melanjutkan hidup. Ada banyak hal yang muncul dalam pikiran Sasi selain kematian Renata. Bahkan, kenangan masa lalu muncul dan membuat hati Sasi kembali sakit. Tepat di saat itu juga, sebuah pesan singkat masuk. Sasi meraih ponsel yang sejak awal ada di saku pakaiannya. Elkan kembali mengingatkan istrinya untuk tidak terlalu bersedih. Sayang, jangan lupa makan ya. Anak kita perlu nutrisi yang banyak, agar tumbuh sehat dan bisa mewarnai kehidupan kita ke depannya. Aku yakin Celo akan menjadi kakak yang baik. Jangan sedih lagi. Sasi tersenyum membaca pesan itu. Jemarinya kini bergerak untuk membalas pesan. Terima kasih Mas. Kamu selalu bisa membuatku kembali bersemangat. Aku berjanji akan menjaga anak-anak kita. Aku juga yakin Celo akan menjadi kakak yang baik untuk adiknya. Ingat, jangan lupa makan dan minum vitamin. Jam 4 aku jemput untuk ke rumah ibu. Setelah kembali memasukkan ponsel ke sakunya, Sasi dibuat terkejut dengan tatapan polos Celo. Anak itu tersenyum melihat ibunya tak lagi bersedih. Sasi cukup terhibur hari ini dengan tingkah polos Celo. Namun, saat Sasi sedang bersiap untuk pergi ke rumah ibunya, wajahnya kembali murung. Seakan rasa sedih itu hinggap untuk sekali lagi. Kesalahan-kesalahan yang Renata pernah lakukan padanya dulu seketika hilang, menyisakan kenangan-kenangan indah yang terus terpatri. Di balik keegoisannya bagi Sasi, Renata tetaplah kakak terbaiknya, dan Sasi sudah sepenuhnya memaafkan kesalahan Renata di masa lalu. Astaga, kenapa aku jadi seperti ini? Kakak, sekali lagi maafkan Sasi. Sasi sungguh menyesal tidak bisa menemani kakak di saat terakhir. Semoga kakak bisa bahagia di sana. Sasi tampak menghela napasnya, lalu kembali merapikan beberapa barang yang ingin dibawa ke rumah Ibu Rini, ibunya. Sasi masih terus menguatkan dirinya sendiri di tengah duka yang masih menyelimut.